نعم الوكيل حسبنا الله 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 نعم الوكيل اللهم بخفي اللطف أغثني في هذه الساعة اللهم بخفي اللطف اللهم بخفي لطفك أغثني في هذه الساعة الطب بي يا خفي اللطف اطلب بنا بخفي لطفك الخفي يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli rabbi yassir wala tu'assir rabbi tamim bi khair. Didoakan pada semua penggemar majelis zikir, majelis ilmu di mana saja Anda berada, dan juga kepada para santri, santriwati, mahasantriwati, muslimin muslimat yang ada di Nusantara, Indonesia, Thailand. Ada teman-teman kita yang ikuti daripada Kalimantan, daripada Brabai. Ada yang ikuti juga daripada Bali. Ada daripada Sumatera. Jadi kita ucapkan selamat semuanya, sama-sama saling doa mendoakan agar kita semuanya Allah pelihara daripada segala gangguan, daripada segala problem selamat dunia dan akhirat. Ucapan salam sejahtera untuk semua yang ikuti live kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan umur yang berberkat, ilmu yang berberkat, waktu yang berberkat, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, senantiasa selalu mendapatkan belayan rahmat kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Pada pertemuan kita kemarin kita membicarakan tentang dua rangkaian, satu ayat, dua rangkaian amalan atau hakikat. Yang pertama itu dengan ayat, yang kedua dengan hadis. Perasaan masih ingat ayat dengan firman Allah yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya daripada jalur yang tidak diduga. Berikanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah, rezeki dengan segala maknanya, rezeki dengan kesehatannya, rezeki dengan keafiatannya, rezeki dengan duitnya, rezeki dengan hartanya, rezeki dengan pelindungannya, rezeki dengan penjagaannya, rezeki dengan taufik dan hidayahnya, min haitsu la nahtasib, daripada sudut, daripada sumber yang tidak kami duga, yang tidak kami ketahui. Itu pertama dengan takwa Allah. Kedua kemarin dengan istighfar. Itu dengan hadis Rasulullah SAW. Man lazima, buat satu perumpamaan makna daripada luzum, bukan setakat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Kita memang senantiasa istighfar, senantiasa mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Senantiasa dengan kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh, agar dengan kita senantiasa selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Karena dengan kita senantiasa minta ampun, orang yang minta ampun, orang yang minta maaf, orang yang mengharapkan ridho daripada Allah Jalla Jalaluh, kunci segala keberhasilan, kunci pada segala kebahagiaan itu kalau pada itu dengan Allah ridho dengan kita.
Jadi mungkin ini kita jadikan sebagai satu matlamat yang dengan kita beribadah atas tujuan untuk apa saja. Apakah untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda? Silakan. Apakah dengan kita terelak daripada bala dan bala bencana? Boleh. Apakah dengan kita terselamat daripada segala ancaman? Pun juga monggo. Silakan saja, tafadhol. Dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi itu semuanya masih berada pada maqam ikhlas karena Allah. Tapi yang paling istimewa, niatnya kita niatkan pada waktu kita beribadah, kita ada waktu mengaji, kita ada waktu berzikir, kita ada waktu salat, kita ada waktu puasa, kita pada waktu melaksanakan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Niatnya kita targetkan agar Allah ridho kepadaku, agar Allah kasih sayang kepadaku. Dengan ridhonya Allah itu adalah surga. Dengan ridhonya Allah itu adalah rahmat. Dengan ridhonya Allah keberkatan hidup. Dengan ridhonya Allah keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Oke. Itu dengan dua buah rangkaian tadi itu sudah kita pahami. Hanya perbezaan antara ayat dengan hadis. Kalau dengan ayat bunyinya, satu Allah janjikan jalan keluar daripada tiap masalah dan rezeki daripada sumber yang tidak diduga. Tapi kalau dengan luzumul istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Daripada tiap problem jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan daripada tiap kesempitan itu juga solusinya. Min kulli dhiqin makhraja, yang ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita gabungkan, sebenarnya tiap masalah, tiap problem, tiap hal-hal yang jadi pikiran dengan kita, dengan dhiq, kesempitan, itu boleh menjadi satu, tapi boleh juga kita pecahkan. Jadi problemnya, pikirannya, gangguannya, atau juga dengan ancamannya, apa saja yang membuat kita jadi kepikiran, itu termasuk jadi pada ham, min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Tadi daripada tiap ham, makhraj jalan keluar, dhiq makhraja, min kulli hammin faraja kelonggaran, makhraja jalan keluar. Yang ketiga sama dengan yang kedua pada rangkaian ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal lagi pertanyaan yang terngiang-ngiang dalam benak kepala kita, bagaimana kira-kira dengan kita atau dengan seseorang yang lengah dan lalai. Apakah, karena kemarin kita berbicara ada 3 syarat yang disebutkan. Syarat yang pertama itu adalah na'budu, baru nasta'in, kita menyembah dulu. Yang kedua, ihfazillaha yahfazka. Yang ketiga, walayansuranallah, Allah akan bela. Tapi bagaimana kalau dengan seorang itu tidak terbabit, tidak melaksanakan salah satu daripada 3 perkara tadi itu? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rahmaka ya Rabbi. Salatnya iya tidak, puasanya tidak, durhakanya iya, minumannya iya, terbabit dengan bermacam-macam kemaksiatan dan juga kemungkaran. Kira-kira apakah akan didengar juga doa lantunan munajatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu? Lengkap, komplit. Tidak ada satupun yang terluput daripada kamus kehidupannya. Semuanya lengkap, komplit. Ya Arhamar Rahimin, apa yang tak ada, semuanya penuh. Semua kamus macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran itu ada dalam kehidupannya. Kira-kira apakah juga nanti akan mendapatkan astajib lakum pada waktu dia berdoa? Atau juga azkurkum pada waktu dia berzikir? Dan apakah akan mendapatkan balasan jali suman dzakarahu, akan menjadi pelindung, akan mendapatkan pelindung dan akan mendapatkan penjagaan daripada Allah saat ketika dengan dia berzikir? Itu pertanyaan yang patut kita tanyakan. Dalam sebuah riwayat, tapi riwayatnya tidak pasti, cuman yang jelasnya itu adalah wahyu Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang makna kurang lebihnya, angka hitungan tidak pasti. Yang makna maksud daripada wahyu tadi itu, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam bahwasanya Allah mengabulkan dan menerima tobat inabah orang yang bergelimang dalam dosa kesalahan itu lebih cepat daripada Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang soleh.
Jadi ini mungkin boleh kita hubungkan dengan hadis Allahu arhamu bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah lebih kasih penyayang dengan hamba-hambanya daripada seorang perempuan saat ketika kehilangan anak, pisah dengan anak yang masih menyusu. Jadi ceritanya itu adalah di medan perang. Setelah peperangan itu berakhir, seorang perempuan pusing sana pusing sini, pergi sana pergi sini, karena dia terpisah dengan anak susuannya. Anak yang masih menyusu, kesian sungguh, ya Allah ya Arhamar Rahimin, macam mana dengan anakku, di mana dia sekarang ini. Begitu dia terjumpa dengan anaknya tadi itu, dia peluk, dia cium. Jadi dengan penuh rasa kasih sayang yang sehingga itu menggugah perasaan para sahabat dan juga dengan baginda yang melihatnya. Nabi kita bersabda, kasih sayang Allah kepada kita kepada para hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian dia temukan. Jadi dengan kita dalil yang paling pasti, argumentasi yang paling kuat, yang walaupun dia bergelimang dalam kemaksiatan, yang walaupun banyak dosa kesalahannya, sebanyak apapun maksiatnya, yang pertama dengan kita mendengar dan mengikuti hadis yang saya riwayatkan tentang salah seorang daripada Bani Israel yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada 100 orang. Ternyata dengan rencana anak kembali kepada Allah, labbaika abdi, jawabannya daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah berkenan untuk menerima tobat dan inabahnya. Jadi mungkin juga dengan kita ingat dengan sebab tobat daripada Imam Fudail Ibnu Iyad, ketua perompak, ketua perampok, orang pada takut risau dan takut yang pada saat ketika melintasi kawasan tempat kediaman Sayyidina Fudail Ibnu Iyad. Sayyidina Fudail Ibnu Iyad yang dikenal dengan rompakannya, yang dikenal dengan perompakan, dengan perampokan, juga dengan pencuriannya, semuanya pada tahu orang risau kalau lewat kawasan tempat kediaman beliau. Tapi di saat beliau mendengar firman Allah yang berbunyi alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, apakah belum tiba saatnya dengan orang yang beriman agar hati mereka tuh khusyuk, pasrah dan kembali kepada Allah. Saat belum mendengar lantunan ayat yang dikumandangkan pada saat ketika itu, belum mengatakan tiba waktunya al-ana, sekarang juga Allah terima tobat Sayyidina Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah lebih bergembira, Allah lebih suka dengan tobat seorang hambanya yang asli, yang terbabi dalam kemaksiatan, itu daripada seseorang yang kehilangan tunggangannya, yang pada tunggangan tersebut semua bekalan makanan minuman ada di situ. Hilang, nyasar, sesat. Jadi dicari sampai kepada tahap sudah putus harapan. Dan ada harapan akan terjumpa dengan tunggangan yang pada tunggangan tadi itu terdapat segala bekalan hidup, makanan dan minumannya. Maka dengan dia pikir, dia lihat ada sebuah pohon, dia pun berteduh di sebuah pohon untuk menghembuskan napas yang terakhir untuk mati di sana. Jadi dengan dia pasrahnya berserah kepada Allah Jalla Jalaluh, sebab sudah tidak ada harapan akan selamat, sudah tidak ada harapan akan hidup. Maka pada waktu itu dia berbaring di sebuah pokok tadi itu, menunggu detik-detik terakhirnya untuk menghembuskan napas yang terakhir. Begitu saja dia terjaga, dia sempat terlalap atau tertidur, begitu dia terjaga, ternyata kuda atau dengan kendaraan, dengan makanan dan juga dengan bekalannya tadi itu ada di hadapan. Masya Allah, seronoknya, gembiranya, sehingga sampai pada waktu dia mengucapkan hamdalah, dia mengucapkan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Terima kasih ya Allah, hai budakku, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah budakku. Nabi kita tergelak ketawa seketika dengan hamba tadi mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak lagi dia sebagai hamba Allah sebagai sang pencipta, tapi dia katakan Allah itu sebagai hamba sahayanya dan dia sebagai Allah Jalla wa'ala. Terlampau seluruhnya sampai tertukar yang hamba menjadi Tuhan, sang pencipta menjadi hamba pada saat ketika itu. Allah lebih suka dengan tobat orang yang asli daripada kita temukan barang kita yang terlepas atau yang terhilang daripada kita. Ini diantara daripada dalil yang membuktikan agar
Jangan sampai orang yang bergelimang dalam kemaksiatan setinggi apapun, seberat apapun, seluas apapun, sedalam apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kesalahannya, jangan pernah berputus asa. Masih ada Al-Qadir, masih ada Al-Malik, masih ada Ar-Rahman, masih ada Ar-Rahim, masih ada Al-Mujib, masih ada Al-Ghaffar, Al-Qahar. Itu Allah leluasa dengan sifat Allah yang 99. Dalil yang paling meyakinkan lagi, kira-kira ada yang lebih lasak, lebih samsing, lebih jahat, lebih bodoh, dan juga lebih sadis, lebih nakal daripada iblis? Tak ada. Iblis adalah makhluk Allah yang paling lasak, makhluk Allah yang paling nakal. Ternyata pada saat ketika memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni, berikan aku penangguhan masa sampai pada hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Kamu diantara daripada akan diberikan leluasa waktu yang diberikan penangguhan masa. Syaitan atau iblis meminta penangguhan waktu, ternyata Allah kabulkan permintaan. Bagaimana dengan kita sampai putus harapan? Bagaimana dengan kita berburuk sangka? Bagaimana kalau dengan kita jadi tidak percaya? Kalau dengan seumpama iblis al-la'in yang terkutuk, yang dirajam oleh Allah Jalla Jalaluh saja, ternyata dengan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 menit terakhir, kita ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat kita di mana saja kalian berada, di mana dengan syarat agar doa permintaan kita diijabahkan seketika dan juga sesuai dengan permintaan, agar dengan kita ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh, agar kita mendapatkan kesejahteraan. Kalau pada waktu diuji kita sabar, kalau pada waktu kita diberi kita syukur. Jadi umur atau keadaan seorang hamba dalam keadaan positif dan negatifnya tetap itu dalam keadaan positif. Dalam keadaan positif dan negatifnya, di waktu dia dapat, di waktu dia tidak, tetap saja dia pada posisi yang stabil. Baik di waktu dia sehat atau juga sakit, pada waktu dia senang dan susah, pada waktu dia memerintah tubuh juga tidak, tetap dalam keadaan yang stabil. Sebab kalau pada waktu diberi, dia bersyukur. Kalau pada waktu dia diuji, dia tabah dan sabar. Oke, jadi kemarin, di antara daripada pembicaraan yang panjang lebar kita bicarakan, agar kita mendapatkan pertolongan daripada Allah, agar dengan kita mendapatkan perlindungan, agar dengan kita mendapatkan yang terbaik, agar doa permintaan kita diijabahkan secara seketika, maka harus terwujud 3 syarat. 1, membela agama Allah. Kemudian yang kedua, menjaga hukum hakam Allah. Kemudian yang ketiga, na'budu iyyaka na'budu, ubudiyah, ibadah kepada Allah terlebih dahulu. Nah, jadi kalau pada waktu ada di antara daripada kita mungkin karena faktor tidak mengerti hukum, ngerti tidak mengerti, paham tidak paham, jangan sekali-kali mengolok-ngolok hukum hakam Allah tentang tutup auratnya. Laki-laki tutup aurat, wajib nutup pada seluruh anggota tubuh. Maaf, batasan antara pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan wajib pada seluruh anggota tubuh, kecuali muka dengan telapak tangannya. Rambut termasuk daripada aurat. Salat di waktu wajib dilaksanakan. Puasa sepanjang bulan Ramadan. Zakat wajib dikeluarkan. Laki-laki Allah bagi janggut, perempuan tak ada janggut. Kita disuruh untuk cabut bulu ketiak, kita disuruh untuk berkumur-kumur, kita disuruh untuk bermadmadah, beristinsyak, kita disuruh untuk melaksanakan satu persatu daripada perintah pada masa kita mengambil air wudu dengan tasdid 3. Paham tidak paham, kenapa wajib ditutup, kenapa harus dibaca, kenapa harus seperti itu, dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya. 1001 gerak rentak kita dalam ibadah itu dengan sa'i bolak-balik antara Safa dengan Marwah. Di waktu kita tahu pusingan yang pertama, asyautul awal, asyautul tsani, pusingan yang pertama, kedua, dan juga dengan pusingan yang selanjutnya sampai selesai 7 pusingan. Kemudian dengan kita berdoa di bawah multazam.
Salat di belakang makam Ibrahim. Pendek kata kalau kita nak senaraikan banyak. Wukuf di Padang Arafah, melontar di Mina, mabit di Musdalifah, kita lontar batu. Itu banyak perkara-perkara yang Allah perintahkan, itu tidak dapat kita rasionalkan. Tidak dapat kita pahami dengan bahasa akal, dengan bahasa pemikiran. Sebab semalam mungkin dah dalam 5-6 hari saya katakan, atau lebih daripada 5-6 hari, mata ada batasannya, telinga ada batasannya, pernapasan, penciuman ada batasannya, percakapan juga ada batasannya. Kita tidak dapat melihat nih, dah nampak tak muka Abi, muka Syekh nampak, muka tu guru nampak, tak nampak. Ini gara-gara karena hanya terhalang dengan buku. Terhalang dengan buku, dengan kertas pun kita sudah tidak boleh melihat. Telinga kita sudah tidak boleh mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka-mereka yang sedang berada di bawah. Habib berada di tingkat 9. Begitu juga dengan mulut kita, tidak akan mampu kita menjerit, berteriak hingga sampai dalam 2, 3, 4 km. Itu kemampuan kita mencium, kita tidak dapat mencium bau-bauan yang ada di luar daripada rumah. Masya Allah, berarti ada batasannya. Sebagaimana panca indera kita yang 5, itu ada batasannya, seperti juga akal pemikiran kita ada had, ada batasannya. Jadi tidak semuanya dapat kita rasionalkan. Tidak semuanya dapat kita pahami dengan akal pemikirannya. Tidak semuanya dapat kita kenal apa hikmat dan rahasianya. Jadi kalau begitu, satu, jangan sekali-kali yang walaupun kita tidak paham, memperlekehkan, mengolok-olok itu dengan sebagian muslimat yang tidak pakai tudung, yang buka aurat, apa pakai tutup aurat, apa pakai telkung, apa sholat, kenapa itu? Jangan. Kita hidup di dunia tak lama mana. Kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Di mana dengan hidupan kita bergantung kepada beberapa faktor. Tanpa makanan kita mati, tanpa udara kita mati, tanpa air kita mati, tanpa pernapasan kita mati. Bahkan ini dengan denyutan daripada jantung kita berdenyut. Kalau Allah sekat denyutan jantung yang berdenyut itu dalam beberapa second atau dalam beberapa menit, tak sampai setengah jam, dalam 1, 2, 3, 4 menit saja, itu sudah boleh membawa kepada kematian. Kalau Allah bekukan darah dalam tubuh kita, stroke, atau juga secara seketika akan meninggal dunia. Maka dengan kita tidak pernah mendengar yang namanya serangan jantung, meninggalnya seketika. Sesak napas boleh mati, buah pinggang itu dengan ginjal boleh mati, gastrik, stroke boleh mati, jantung sudah tidak lagi berdenyut membawa kepada kematian. Kalau kita tahu seperti itu keadaan kita di dunia, jangan sombong. Jangan melawan Allah, jangan diberi hukum hakam Allah, jangan diprotes, jangan komen negatif, jangan bercakap. Kalau kamu tidak paham, tidak berarti orang lain juga tidak paham. Kalau kita tidak paham, tidak berarti tidak ada hikmat dan juga tidak ada rahasianya. Jadi kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti, jangan komen yang negatif. Jangan diketawakan kalau ada orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tuh dengan kayu orang uruk kayu usugi. Itu apa tuh katanya? Tak ada duit kan untuk beli bros gigi. Tak ada duit kan untuk beli odol, juga untuk beli obat gigi. Bukan pasal obat gigi, bros gigi. Dia ingin mengamalkan amalan sunnah, ingin melakukan suatu amalan yang lebih kita laksanakan. Atau juga seperti pada waktu kita melaksanakan sholat, lebih kita suruh kita mendapatkan sholat. Jangan sampai dengan kita beli apa. Tak ada setan pun. Bagi kita setan masuk. Kan ada di antara daripada sebagian kita yang mengatakan seperti itu. Sab yang renggang, setan akan masuk. Jadi kata dia tak kisah, bagilah setan masuk. Biar setan salah sekali dengan kita. Tidak boleh cakap macam itu. Apa janggut pula? Macam seperti janggut kambing. Ya, kenapa pakai tudung? Kenapa anggota ditutup? Seluruh anggota tubuh perempuan wajib ditutup. Macam seperti nasi kerabu, macam seperti nasi dagan. Jangan diberi macam itu. Kalau Allah bagi kamu umur panjang sekalipun, tetap kita tidak akan lepas daripada cengkraman Allah Jalla Jalaluh. Kepada siapa kita akan kembali? Kalau seandainya Allah sekat udara daripada kita boleh hidup. Kalau ternyata jantung kita sudah tidak berdenyut, kita boleh hidup. Kalau seandainya kita sudah tidak boleh bernapas, kita boleh hidup. Kalau seandainya kena serangan jantung, kita boleh hidup. Jawabannya tak.
berarti kita dekat sungguh dengan kematian. Jadi yang walaupun dia sebati hidup dengan kita sumpama dengan air, tapi air juga boleh menenggelamkan. Sebati kita dengan udara, tapi udara juga boleh mematikan. Sebati kita dengan makanan, makanan boleh mendatangkan bahaya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Jadi yang ingin Abi kongsikan kepada para pendengar dan juga para mustami'iyal kiram semuanya, mengerti atau tidak mengerti, paham tidak paham tentang rahasia-rahasia Allah Jalla Jalaluh, jangan pernah memprotes, jangan pernah memperlekehkan, mengolok-olok. Apa tuh salat, jungging-jungging macam tuh, mendingan kita jogging, mendingan kita buat sukan, mendingan kita berolahraga daripada rukuk, sujud, tidak. Jangan. Kalau tak salat itu dosa kesalahan, satu kesalahan besar. Tapi masih ada jalan untuk kembali kepada Allah dengan bertobat. Tapi memberi hukum hakam, mempermasalahkan halal dan haram, itu akan membawa kepada riddah, akan membuat orang untuk menjadi murtad. Waliyadzubillah. Bedakan. Jadi mungkin sama-sama tidak buat, sama-sama tidak sholat, sama-sama tidak puasa, sama-sama tidak tutup aurat, sama-sama terbabit dengan minuman, sama-sama terbabit dengan perempuan. Di antara dua orang yang terbabit dengan kemungkaran dan kemaksiatan tadi itu, yang satu merasa dirinya hina dina. Dia merasa dia bersalah. Dia merasa nak buat lagu mana dia tidak dapat mengontrol nafsu dan juga tidak dapat mengawal keadaan. Jadi dengan dia tahu itu satu larangan. Itu satu kewajiban dia kena buat. Dia tahu salat Jumat itu wajib dilaksanakan. Dan dia memang menyadari itu satu ketaksiran dan juga suatu kesalahan daripadanya. Ini lebih selamat daripada seseorang sudahnya tidak sholat, sudahnya tidak tutup aurat, sudahnya tidak patuh dengan perintah, memperli pula, mengolok-olok pula dengan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan sampai dengan kita makhluk yang kerdil, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, yang dengan seumpama virus corona, yang dengan seumpama penyakit, yang dengan seumpama wabah, yang dengan seumpama makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita itu boleh mematikan kita. Jangan sombong, jangan samsing, jangan sampai dengan kita membeli atau juga menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan atau juga mengolok-olok mereka yang mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan jarak antara hidup dengan mati itu tidak ada jarak sebenarnya daripada hai kepada mayit, daripada hidup kepada mati. Selepas kehidupan kita akan ditunggu oleh kematian. Hidup mati, tidak pernah hidup terus ada apa-apanya baru mati, tak ada. Sebutannya setelah hidup itulah kematian. Jauh atau dekat, lama ataupun juga tidak, tetap kematian itu akan menunggu dan menantikan kita bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pencerahan kita pada kali yang kesekian ini, besok tidak dapat saya pastikan di sebelah petang apakah kita akan berjumpa kembali, tapi yang secara pastinya kita sama-sama saling mendoakan Abi malam hari ini secara khusus. Doakan moga-moga Abi boleh keluar pada esok hari dengan aman dan selamat. Mudah-mudahan tidak ada sebarang gangguan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum, bi khafi lutfika aghithni bi hadhihi sa'ah. Ultub bi lutfikal khafi ya Karim ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajil, la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalika bi rahmatika arhamar rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma ya muhawwilan ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir quluban ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma man aradana wa aradal islam bi su'in fa ashghilhu bi nafsihi waj'al kaidahu bi nahri wa tadbirahu ya sami'ad du'a ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Aghithni hadhihi as-sa'ah, aghithni ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah bi hadhihi as-sa'ah. Kunnana wa la takun alaina ya Karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma man aradana aradal islam bi su'in fa ashghilhu bi nafsi wa ja'al kaidahu bi nahri
وتدبيره تدبيره يا سميع الدعاء اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاءت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم اللهم احفظنا واحفظ ما معنا ومن معنا وسلمنا وسلم ما معنا ومن معنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا مدبر دبر يا مدبر دبر يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا ميسر يسر يا مسهل سهل يا موفق وفق وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم يا ارحم الراحمين رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا اللهم أغثنا في هذه الساعة في هذه اللحظة الشريفة أغثنا يا الله كن لنا ولا تكن علينا يا مدبر فإننا لا نحسن التدبير دبر أمورنا يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita masing-masing saling mendoakan agar dengan kita selamat dunia dan akhirat dan selalu mendapatkan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah lumpuhkan rencana-rencana busuk dan jahat. Allah lumpuhkan rencana-rencana jelek dan buruk. Allah lumpuhkan cadangan-cadangan yang tidak elok daripada sesiapa saja. Ya Allah ya Rahman Rahimin, hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami mengadu, dan hanya kepada Engkau kami bergantung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.